Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmaningsih, nomor induk mahasiswa 2104020001 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Maritim Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu perusahaan bisnis yang ada di Indonesia, yaitu PT Mustika Ratu Tbk. Rekan-rekan pasti ada yang tidak asing dengan produk Mustika Ratu ini. Mustika Ratu ini merupakan salah satu produk kecantikan yang ada di Indonesia. Mungkin ada dari rekan-rekan sekalian yang memakai produk dari PT ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan sejarah dari PT ini. PT Mustika Ratu didirikan pada tanggal 14 Maret 1978. PT ini merupakan perusahaan kosmetik dan jamu modern tradisional ternama di Indonesia. Berdiri pertama kali dengan nama PT Mustika Ratu, perusahaan ini memiliki reputasi dan keahlian yang baik dalam pengembangan produk-produk kecantikan dan jamu kesehatan tradisional. Memulai kegiatan usahanya dimulai pada tahun 1978. Sejarah panjang dari PT Mustika Ratu ini, PT ini merupakan home industry yang didirikan oleh Ibu BRA Muryati Sudipyo pada tahun 1975 yang dimulai dari dalam garasi kediaman beliau. Usaha tersebut semakin lama semakin berkembang menjadi sebuah perseroan. PT ini didirikan di Jakarta yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto, Kaf 74-75 dengan nama PT Mustika Ratu berdasarkan Akta Pendirian nomor 35 tanggal 14 Maret 1978. PT ini setelah menjalankan usahanya secara komersial dan telah mendistribusikan produknya ke wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, secara resmi PT ini telah mengoperasikan pabriknya pada tanggal 8 April 1981. Dalam rangka memperkokoh struktur permodalan serta mewujudkan visinya sebagai PT kosmetik dan jamu alami berteknologi tinggi yang terbaik di Indonesia, PT ini mendapat persetujuan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal serta melakukan penawaran umum perdana dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Saat ini, PT Mustika Ratu telah memiliki portofolio produk dan jumlah distributor yang besar dan menjadikannya sebagai salah satu perusahaan produk kosmetik kecantikan dan jamu kesehatan yang terdiversifikasi di Indonesia dari segi produk, lokasi, dan segmen pasar. Selanjutnya, kita memasuki visi dan misi PT Mustika Ratu Tbk. Visi dari PT Mustika Ratu ini menjadikan warisan tradisi keluarga leluhur sebagai basis industri perawatan kesehatan kebugaran dan kecantikan dalam penampilan paripurna atau holistic wellness melalui proses modernisasi teknologi berkelanjutan, namun secara hakiki tetap mengandalkan tumbuhan-tumbuhan yang berasal dari alam. Selanjutnya, PT Mustika Ratu ini memiliki misi yaitu sebagai falsafah kesehatan, kebugaran, dan kecantikan penampilan paripurna yang telah lama ditinggalkan masyarakat luas, kemudian digali kembali oleh seorang putri keraton sebagai royal heritage untuk dibagikan kepada dunia sebagai karunia Tuhan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Adapun budaya dari perusahaan PT Mustika Ratu, yang pertama itu mengutamakan peningkatan kepuasan pelanggan, yang kedua bekerja dengan budaya kekeluargaan dan keakraban, yang ketiga menghargai integritas dan profesionalisme yang tinggi, dan yang keempat menunjang kerjasama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya kita memasuki logo dari PT Mustika Ratu. Nama Mustika Ratu memiliki value dan filosofi yang mendalam yang di dalam bahasa Jawa memiliki arti turuning sinatrio rembesing madu teda ing wong amartopo mustikaning ratu. Yang artinya dari keturunan kesatria yang tersaring ketat, yang berperilaku penuh prihatin dan kesadaran, terlahirlah peninggalan berharga raja.
Adapun anak-anak perusahaan dari PT Mustika Ratu Tbk, yang pertama ada PT Mustika Ratu Buana Internasional dengan kegiatan usahanya sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan. Yang kedua, Mustika Ratu MSDN BHD dengan kegiatan usahanya sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan. Yang ketiga, Mustika Ratu Property MSDN BHD berkegiatan usaha sebagai perusahaan penyewaan properti. Yang keempat, PT Mustika Ratu International Laboratory berkegiatan usaha sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan. Dan yang kelima, PT Paras Cantik Kenanga yang berkegiatan usaha sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan. PT Mustika Ratu Tbk juga memiliki beberapa brand di bawah naungannya. Yang pertama itu ada Mustika Ratu yang merupakan sebuah merek yang mengusung tema kecantikan dan kesehatan yang menggunakan bahan-bahan herbal sebagai andalannya. Target pasar dari brand ini adalah wanita yang peduli akan kecantikan serta hidup sehat. Yang kedua, Mustika Putri merupakan kosmetik yang berbahan ringan yang digunakan untuk kebutuhan remaja aktif dan dinamis, sehingga menghasilkan rangkaian produk kecantikan yang diformulasikan khusus untuk kondisi kulit remaja. Yang ketiga ada Ratu Mas, merupakan produk PT Mustika Ratu Tbk yang dikhususkan untuk memproduksi produk perawatan kulit berupa lulur, baik lulur kocok ataupun lulur kuning. Yang keempat ada produk Bas, merupakan produk yang diciptakan oleh PT Mustika Ratu Tbk yang didesain untuk pria yang meliputi perawatan rambut, perawatan wajah, dan parfum. Yang kelima ada Taman Sari Royal Heritage Spa, merupakan brand kecantikan naungan PT Mustika Ratu yang menawarkan jasa spa dengan segmen pasar level menengah ke atas. Yang keenam ada Java Princess Day Spa dan Salon, merupakan brand naungan PT Mustika Ratu yang menyediakan jasa perawatan dan spa tradisional khas Indonesia dengan segmen kelas menengah ke atas. Dan yang ketujuh ada House of Mustika Ratu BR Muryati Sudipyo Family Health, merupakan perusahaan kecantikan di bawah naungan PT Mustika Ratu yang menawarkan jasa perawatan dan spa dengan segmen pasar konsumen level menengah. Adapun beberapa produk dari PT Mustika Ratu yang akan saya sampaikan, yang pertama ada Piling Mundisari, Mustika Ratu Penyegar Sekar Gambir, Slimming Gel Mustika Ratu Hair Tonic, Mustika Ratu Hair Shampoo, Mustika Putri Lip Cream, Pensil Alis Mustika Ratu, Concealer Mustika Ratu, Slimming Tea Mustika Ratu. Itu merupakan beberapa produk dari PT Mustika Ratu. Selanjutnya kita memasuki data perusahaannya. Data yang saya peroleh bahwa PT Mustika Ratu pada tahun 2021 memiliki pendapatan sekitar 326,790 miliar. Yang kedua, laba bersihnya itu sekitar 777 juta. Total asetnya sekitar 578,261 miliar dan total ekuitasnya mencapai 343,196 miliar. Dapat dilihat bahwasanya PT Mustika Ratu ini pernah mendapat penghargaan yang salah satunya itu Super Brand Indonesia Choice for Mustika Ratu tahun 2019. Kemudian ada Top Brand Award for Mustika Ratu di tahun 2019. Ada Indonesia Best Brand Award untuk kategori Teh Pelangsing di tahun 2017. Ada juga Top Brand Award for Mustika Ratu Minyak Zaitun di tahun 2017 dan 2018. Selanjutnya kita memasuki SWOT dari PT Mustika Ratu. Pada bagian kekuatan atau strength, PT Mustika Ratu ini memiliki merek yang cukup terkenal di industri kecantikan dan perawatan tubuh di Indonesia. Perusahaan ini memiliki berbagai produk kecantikan dan perawatan tubuh yang mencakup berbagai kategori seperti skincare,
kosmetik, dan produk perawatan spa. Kemampuannya untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif dapat menjadi keunggulan kompetitif PT Mustika Ratu. Jaringan distributif yang baik dapat membantu perusahaan mencapai pelanggan di berbagai wilayah. Selanjutnya, pada bagian weakness atau kelemahan, jika PT Mustika Ratu terlalu bergantung kepada pasar domestik, maka fluktuasi ekonomi lokal dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Jika terjadi masalah dengan kualitas produk, dapat merusak reputasi perusahaan di pasaran. Kemudian terbatasnya sumber daya mungkin membatasi kemampuan perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Pada bagian opportunity atau peluang, PT Mustika Ratu perlu memperluas ke pasar internasional agar bisa meningkatkan pendapatan dan eksposur merek PT Mustika Ratu. Dengan memanfaatkan tren konsumen terkini terkait kecantikan dan kesehatan untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan pemasaran, dan membangun kemitraan dengan perusahaan lain atau influencer industri dapat membuka peluang baru untuk pemasaran dan penjualan. Dan bagian terakhir yaitu bagian ancaman atau threat. Persaingan di industri kecantikan dan perawatan tubuh dapat menjadi ancaman, terutama dari perusahaan besar atau merek internasional. Perubahan dalam regulasi pemerintah terkait dengan industri kecantikan dapat berdampak pada operasional dan biaya perusahaan. Perubahan dalam selera konsumen juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk PT Mustika Ratu. Adapun strategi inovasi dan branding produk PT Mustika Ratu Tbk. Di strategi inovasi pada bagian penelitian dan pengembangan, yang pertama itu investasikan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan formulasi baru, teknologi perawatan kulit terkini, dan produk-produk inovatif. Yang kedua, kembangkan produk dengan bahan-bahan alami atau organik untuk menanggapi permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap produk ramah lingkungan dan berbahan dasar alami. Bagian kolaborasi dengan ahli kecantikan bekerja sama dengan ahli kecantikan dermatologis untuk mengembangkan produk yang didukung oleh rekomendasi dan testimonial pada para ahli, dan menyelenggarakan pelatihan dan seminar bersama ahli kecantikan untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang produk dan cara penggunaannya. Bagian ekspansi lini produk. Yang pertama itu membuat variasi baru dari produk yang sudah sukses atau memperluas portofolio produk untuk mencakup kebutuhan yang lebih luas dari konsumen. Yang kedua, menanggapi tren pasar dengan cepat dan menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, di strategi branding pada bagian identitas merek yang konsisten. Yang pertama itu membangun identitas merek yang konsisten melalui kemasan produk, iklan, dan komunikasi merek lainnya. Yang kedua, menekankan nilai-nilai merek yang unik seperti keberlanjutan, kecantikan alami, atau keahlian tradisional. Pada bagian pemasaran pengguna, melibatkan pengguna dalam kampanye pemasaran melalui testimoni, konten pengguna di media sosial, atau program ambasador merek. Membuat pengalaman konsumen yang positif untuk membangun kesetiaan merek. Pada bagian partisipasi dalam acara sponsorship, yang pertama itu menjadi sponsor atau peserta dalam acara-acara kecantikan, fashion, dan kesehatan untuk meningkatkan eksposur merek. Yang kedua, menyelenggarakan acara atau kolaborasi khusus untuk meningkatkan kehadiran merek di pasar. Yang pada bagian kampanye sosial media, yang pertama itu menggabungkan strategi pemasaran yang kuat di platform sosial media untuk mencapai audiens yang lebih luas.
Yang kedua, menggunakan konten visual yang menarik dan kreatif untuk menonjolkan keindahan produk dan memberikan nilai-nilai tambah kepada konsumen. Dan pada bagian keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yang pertama itu memasukkan elemen keberlanjutan dalam strategi branding untuk menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, mengkomunikasikan tanggung jawab sosial perusahaan dan partisipasi dalam inisiatif amal. Baiklah, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.